Senin yang orang mangkat tapi kepriwe. Rebo orang mangkat tapi Zumba. Bayarnya pira sih karo bayar. Takon Mbak Aibai. Mbak Meni. Belum dibahas kan Mbak. Orang? Keprimen ngesuk bawis maneh Kak. Oh, itu pasti. Mana suara nih? Calon ngomong. Oi. Anjir. Selamat pagi anak-anak. Sebelum Bu Eti memulai, silakan kalian jangan lupa mengisi daftar hadir. Yang videonya belum dinyalakan, silahkan dinyalakan. Kemudian untuk minggu depan, IPA kelihatannya ulangan yang bab fisika, bab besaran dan satuan ulangan untuk minggu depan. Sekali lagi, untuk IPA minggu depan kemungkinan ulangan bab besaran dan satuan. Kansa dinyalakan videonya. Nggak bisa ngapnya. Silver. Pacar Ian.
Katanya kan bilang video kan yang langsung kuis di sini no. Selamat pagi semua. Lina, dinyalakan. Oke, Keila, nyalakan videonya. Esa Kuena, dinyalakan videonya. Monggo Bu Eti. Mulai Pak. 92 sudah jam 8. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bisa mendengar suaranya Bu Eti? Kalau bisa, acungkan tangan. Ya. Sebentar ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, siapkan bukunya dulu. Buku paket ya. Oh itu. Sudah? Sudah ya? Ya. Kita kali ini akan belajar tentang bab 2 yaitu kerajinan tekstil. Minggu depan insya Allah kita akan ulangan bab 1 dan 2 mengenai kerajinan serat dan kerajinan tekstil ya. Ya, kita akan ulangan bab 1 dan bab 2. Silakan kalian nanti pelajari bab 1 dan bab 2 untuk minggu depan kita ulangan. Sudah jelas ya? Nanti Bu Eti akan menjelaskan tentang bab 2, silakan dipahami, silakan disimak. Kalau ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan. Oke?
Ya. Sudah siap? Sudah sarapan semua? Ya, biar tidak lemes ya. Kita mulai pembelajaran. Silahkan dipahami. Sebentar ya. Sudah, kita akan belajar mengenai kerajinan tekstil. Kalian pasti sudah pernah melihat kerajinan yang berasal dari tekstil ya. Ya, kerajinan tekstil biasanya itu ada sulaman, tapestri. Baju yang kamu pakai itu juga kerajinan. Karena apa? Menggunakan tekstil. Udah ya? Berikutnya. Misalnya kan itu, ngareng saya loro, kan biasanya bisa tambahnya langsung. Oh, itu kan masih bisa. Ya, Bu Eti akan jelaskan. Berdasarkan perkembangannya, kerajinan sangat dipengaruhi oleh budaya luar sehingga dihasilkan bentuk dan corak produk yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang juga beraneka ragam. Beraneka ragam yang dimaksudkan di sini yaitu daerah satu dan daerah lainnya itu mempunyai budaya sendiri-sendiri. Ya, budaya sendiri-sendiri, corak produk kerajinan tekstilnya juga sendiri-sendiri, berbeda-beda. Bu Eti nggak jauh-jauh ambilnya contoh itu dari Banjarnegara dan Pekalongan. Untuk batik biasanya coraknya juga berbeda, ya. Kalau daerah Pekalongan itu biasanya warnanya cerah-cerah, sedangkan untuk yang Banjarnegara itu warnanya agak gelap. Itu contohnya ya. Contohnya batik.
Ya, tadi ada di Pekalongan, ada di Banjarnegara, ada di Solo, itu adalah daerah penghasil batik ya. Ya, batik merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang tersebar ke seluruh pelosok negeri. Seperti yang tadi Bu Eti ngomong, itu ada daerah Pekalongan. Pekalongan itu biasanya warnanya cerah. Terus mana lagi? Jogja, Solo, Banjarnegara itu juga mempunyai corak yang berbeda-beda ya antara daerah satu dan daerah yang lainnya. Itu sejak kapan Bu? Batik itu ada sejak dahulu kala. Itu adalah warisan dari nenek moyang kita yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga, yang harus kita pahami. Karena kita adalah generasi bangsa Indonesia. Sampai sini bingung nggak Bu Eti jelaskan? Bingung nggak? Bingung nggak? Enggak ya? Berikutnya, fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau menurut kegunaannya serta memiliki nilai keindahan. Kalian kalau membeli kerajinan itu milihnya yang bagus apa yang jelek? Pasti yang bagus kan? Ya, karena itu dibuat untuk menarik pembeli supaya tertarik karena memiliki nilai keindahan dan memiliki fungsi pakai atau fungsi kegunaan. Berikutnya, produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan. Selain untuk menghias dan kegunaannya praktis, produk kerajinan tekstil dibuat untuk berbagai tujuan. Yang pertama, fungsi penghias. Tujuan dari produk kerajinan tekstil itu ada fungsi penghias. Ya, apa sih itu fungsi penghias? Fungsi penghias kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruangan. Ya. Contohnya hiasan dinding. Kalian pasti punya di rumah ada hiasan dindingnya. Itu salah satu dari tujuan dari produk kerajinan tekstil sebagai fungsi penghias. Ya. Berikutnya, contoh dari fungsi penghias. Itu contohnya. Ya. Itu contohnya. Nah, itu contohnya. Ini ada hiasan dinding tetapi dia dari kain. Jelas nggak contohnya di HP kalian? Jelas? Ya. Berikutnya ada pigora. Ini pigora biasanya kan terbuat dari kayu. Itu fungsi dari serat batang, tetapi kali ini kita membahas mengenai kerajinan tekstil. Berarti pigora ini terbuat berbahan tekstil atau kain atau benang. Itu juga bisa. Jelas ya? Vida 7F? Vida, jelas? Jelas?
Enggak jelas? Gambarnya kelihatan jelas enggak di tempatnya kamu, Vida? Tidak. Gambarnya kelihatan jelas enggak? Dia harus sinyal. Oh ya, mungkin kalau enggak jelas itu karena sinyal ya. Berikutnya, kerajinan yang berdasarkan fungsi benda pakai. Berarti benda yang digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Ya, ada baju, ada tas, dan ada aksesoris lainnya. Itu adalah berdasarkan fungsi benda pakai. Berarti kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Diingat ya, kalau fungsi benda pakai itu biasanya digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada busana, busana itu atau baju yang kalian sering pakai, tas, dan aksesoris lainnya ya. Berikutnya, contoh dari fungsi benda pakai. Tuh, ada baju, ada aksesoris kalung. Ya, itu kan biasanya digunakan untuk sehari-hari ya. Ada juga aksesoris lainnya. Ada tas, ada gelang. Itu berdasarkan fungsi benda pakai. Buat ingatkan lagi, fungsi benda pakai itu berdasarkan fungsi yang digunakan untuk kegunaan sehari-hari. Ya, jelas ya? Berikutnya, fungsi kelengkapan ritual, yaitu kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan spiritual. Contohnya ada ulos. Kain tenun tersebut yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Itu adalah fungsi ritual. Contohnya, kalau di tempat kita, ya kalau mau ke musola, biasanya menggunakan kopiah dan sarung. Itu contoh kecilnya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kepercayaan dan spiritual di daerah-daerah lainnya ya. Contohnya, ada kain songket atau pakaian adat. Tuh ada kain ulos namanya. Yang keempat adalah fungsi simbolik. Ya, fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya ada tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Kemarin pas pertemuan yang lalu, Bu Eti sudah menjelaskan apa itu tapestri, apa itu tenun, apa itu batik ya. Berikutnya, prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Ada beberapa. Yang pertama, Bu Eti akan sebutkan keunikan bahan kerajinan. Yaitu bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan dapat berasal dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik,
dan bahan limbah anorganik. Jelas ya? Ya, bahan limbah organik dan anorganik. Kalau kalian belum jelas, baca dulu di buku paket. Kalau tidak jelas juga, nanti silahkan WA Bu Eti. Bu Eti akan jelaskan lagi. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan bisa memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya, bahan yang sudah tidak dipakai boleh diolah untuk menjadi kerajinan. Terus kaos yang sudah bolong bisa diolah lagi menjadi kerajinan yang lainnya. Tetapi tidak buat keset tanpa diolah terlebih dahulu. Biasanya kan dibuat untuk cempal ya, tahu cempal? Cempal itu alas biar tidak panas ketika ibumu masak lah. Itu bisa dibuat hiasan sehingga cempalnya kamu nanti akan lebih bagus lagi. Hilwa jelas? Jelas? Ya, Bu Eti diperhatikan dulu ya. Jangan disambi dulu ya, nanti kamu nggak paham untuk ulangan minggu depan. Berikutnya, alat yang digunakan dalam berkarya kerajinan ada 1, canting untuk membatik. Kalau membatik menggunakan canting kan? Sudah pernah lihat belum? Sudah pernah? Ya sudah dong. Kalau belum pernah lihat di YouTube juga boleh. Berikutnya alat tenun. Alat tenun bukan mesin, yaitu yang berupa manual yang kemarin Bu Eti lihatkan gambarnya ya. Selain itu, masih banyak lagi yang dapat dipelajari sendiri sesuai dengan kekhasan masing-masing daerah. Oleh sebab itu, kita harus mengenal berbagai teknik dan alat yang digunakan sesuai bahan dasar yang digunakan. Contohnya lagi, kita juga bisa memanfaatkan serat alam yang dari bambu. Biasanya kan banyak kerajinan ya. Ada caping, biasanya kalau orang tuamu itu petani, kalau ke sawah memakai caping itu adalah kerajinan yang terbuat dari bambu. Jelas ya? Dua, keterampilan tangan. Seorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan umumnya disebut dengan pengrajin. Seorang yang bekerja membuat produk kerajinan biasanya disebut dengan pengrajin, ya. Pengrajin yang telah disebutkan ada. Sebentar. Pengrajin adalah seseorang yang profesional yang bekerja secara konsisten dan berkualitas tinggi dalam menciptakan suatu produk. Tiga, unsur estetik, yaitu kerajinan sebagai karya fungsional tidak cukup hanya memenuhi aspek fungsi saja, ya, tetapi juga memerlukan sentuhan keindahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomisnya supaya memiliki daya jual yang tinggi. Seperti tadi yang Bu Eti jelaskan sama kamu, kalau kamu beli kerajinan pasti memilihnya yang bagus dan indah kalau dilihat ya. Terus, nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari bentuk, warna,
ragam hias dan komposisi. Kamu nanti kalau belajar seni budaya pasti mengenal apa itu komposisi. Ya, sudah sampai situ belum? Berikutnya ada unsur hias atau ornamen. Ya, ornamen itu sama saja dengan unsur hias ya. Jangan bingung nanti kebolak-balik. Unsur hias atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara. Di antaranya itu dilukis, diukir, dicetak. Dilukis itu diwarnai ya, supaya terlihat lebih menarik ya. Dilihat dari warnanya supaya menjadi cocok. Berikutnya, ada 2 jenis cara penerapan unsur hias pada produk kerajinan. Ya. Yang pertama itu ada hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Contohnya, kalau kalian ingin membuat kerajinan di tas, ya, boleh tas itu diselesaikan dulu menjadi sebuah tas. Baru kalian kasih hiasan untuk menarik lagi, ya, supaya dilihat lebih menyenangkan. Terus berikutnya, yang kedua, hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat, sehingga produknya menyatu dengan produk itu sendiri. Jelas ya? Jelas nggak? Jelas, Bu. Hasya, Pradata, jelas nggak? Jelas apa tidak kamu? Ya. Ray Kafka. Nah, jelas tidak? Jelas ya? Jangan disambi-sambi Bu Eti, nanti Bu Eti pergi loh. Berikutnya. Ragam hias. Ragam hias yang tadi Bu Eti jelaskan. Sekarang Bu Eti ulangi lagi supaya kalian itu lebih paham. Ragam hias merupakan identitas suatu daerah yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda dari daerah satu dengan daerah lain. Contohnya tadi Bu Eti mencontohkan Banjarnegara dan Pekalongan. Berdasarkan batiknya, dari warna dan coraknya juga sudah berbeda. Itu yang dimaksudkan dengan ragam hias ya. Yang berikutnya, ragam hias daerah diaplikasikan pada bermacam-macam benda seperti kain, ukiran pada rumah dan perabot rumah tangga, senjata tradisional, alat musik tradisional, busana daerah, serta aksesoris dan penghias ya. Tadi sudah Bu Eti jelaskan yang kain. Terus kalau misalkan alat musik tradisional itu jelas berbeda antara daerah Jawa Tengah dan Sulawesi. Itu juga sudah jelas berbeda ya. Itu yang dimaksudkan di sini. Kalian sudah paham belum? Berikutnya, tadi sudah ada pada slide sebelumnya ya, ada makna simboliknya. Nah, sekarang ada lagi, ragam hias memiliki makna simbolik, sehingga perajin perlu memahami tujuan dari pembuatan produk kerajinan dan memaknai ragam hias yang terkandung pada produk kerajinan tersebut. Sebelum membuat kerajinan, biasanya pengrajin itu
melihat dulu fungsinya buat apa, tujuannya buat apa ya. Sehingga dia membuatnya itu tidak salah konsep. Namun, ragam hias dapat dimodifikasi menjadi berbagai bentuk pengembangan atau penyederhanaan. Yang aslinya misalkan hanya kotak pensil biasa, tetapi kalau kamu lebih kreatif dan inovatif, itu biasanya ditambahi dengan apalah supaya menjadi lebih bagus lagi ya. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Ada dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. Yang pertama, struktural teknik. Apa yang dimaksud dengan struktural? Nanti kalian baca. Ya, yang kedua, dekoratif teknik. Dekoratif atau garnitur, garniture ya. Berarti kan nggak bisa bahasa Inggris. Adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek virtual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulaman pita. Itu adalah fungsi dari dekoratif teknik. Ya. Di buku paket sudah ada, silahkan dipahami lagi. Kan kalian kemarin sudah Bu Eti suruh belajar ini, berarti kan sudah paham ya. Bu Eti hanya mengulang. Terus berikutnya, karakteristik struktural teknik itu memiliki kecenderungan lebih klasik, unik, rumit, dan detail. Biasanya itu detail sekali. Entah itu bentuk sulamannya, jenis-jenis sulamannya itu harus kelihatan. Karena bentuk kerajinan tekstil yang dibuat dibentuk langsung saat membuatnya, tidak nunggu selesai terlebih dahulu ya. Sekarang proses produksi kerajinan tekstil. Itu ada kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dengan tujuan satu, memenuhi kebutuhan. Yang kedua, kerajinan tekstil hasil pengembangan. Ada dua ya, untuk memenuhi kebutuhan dan untuk kerajinan tekstil hasil pengembangan. Untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksudkan di sini tadi yaitu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada baju, ada tas, apalagi ada aksesoris. Ya. Terus yang kedua, kerajinan tekstil hasil pengembangan. Berarti hasil jadi tetapi untuk dikembangkan lagi supaya menjadi lebih bagus lagi. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita ulangan minggu depan. Kita ulangannya bab serat alam dan kerajinan tekstil ya. Bu Hartini, ya. Selesai? Pengen nonton bisa Pucai. Oke. Sudah paham? Apa ngantuk? Apa Bu Eti ditinggal pergi tadi ngomong sendiri? Kaisyara paham tadi? Kaisyara paham. Zulfan paham? Ya. Hasya, mana Hasya? Hilang. Adanya tembok kosong. Hasya? Bu Eti pengen lihat mukanya kamu, bukan tangan-tangan yang dada loh.
Mana Hasya? Mana mukanya? Bu Eti suruh lihat rambutnya. Mana mukanya? Coba Bu Eti lihat. Nah, berdiri, coba berdiri. Itu mukanya cuma separuh. Mana? Oh, kamu lagi wudunen ya, nggak mau berdiri ya? Apa nggak pakai celana? Apa nggak pakai celana? Oh, ganteng banget itu, Kak. Ya udah, duduk lagi. Jangan ditinggal pergi ya, Bu Eti ya, nanti sedih. Terus yang berikutnya paham nggak ini? Yang Pramita, Dayinta. Paham? Parahita. Paham? Nabila ngantuk ya? Nabila Nanda. Ngantuk. Dia Rifki. Paham? Ya. Adiknya ikut joget-joget ya? Enggak apa-apa, yang penting masih semangat belajar dari daring ya. Terus ada pertanyaan sampai sini? Ini berarti layarnya tidak tertuju ke sini. Oh ya benar kayak mau. Sampai sini sudah jelas sampai sini? Sudah jelas. Jangan lupa untuk menuliskan nomor absen ya. Sudah belum? Sudah? Menuliskan nomor absen dan nama? Sudah? Ya, jangan lupa minggu depan kalian ulangan prakarya bab 1 dan 2 ya. Ya. Adrian, kelas 7C yang 3 itu berkelompok. HP-nya taruh dulu itu. Sudah jelas ya tadi ya? Ya, minggu depan kalian ulangan bab 1 dan bab 2. Sudah? Sekian dari Bu Eti, jaga kesehatan dan tetap semangat belajar meskipun kalian di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.